Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin bolen lilit pisang coklat keju. Dan untuk rasanya tuh bener-bener renyah banget, crunchy di luar. Dan di bagian dalamnya tuh dia lembut dan juga manis legit. Selain untuk cemilan sendiri di rumah, bisa juga untuk ide isian snack box. Atau juga untuk hidangan di saat lagi ada acara di rumah. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Jadi gimana cara membuatnya dan juga aku pakai bahan apa aja, simak terus videonya sampai akhir. Keep on watching! Nah, jadi untuk bahan apa aja yang aku pakai semuanya sudah ada di layar ya. Jadi kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone atau layar PC. Dan juga aku sudah tulis untuk bahan dan juga takaran di description box di bawah. Jadi yang pertama dan paling utama, aku sudah siapkan 10 buah pisang raja yang sudah aku kupas pastinya dari kulitnya. Kemudian aku juga sudah siapkan keju cheddar yang aku potong-potong memanjang seperti ini. Kemudian untuk pisang rajanya ini aku masak terlebih dahulu agar dia nanti lebih legit dan juga lebih lembut pada saat sudah dibungkus dan juga dililit dengan puff pastry-nya. Nah, jadi aku ambil kurang lebih 1 sendok makan margarin, kemudian panaskan. Setelah panas lanjut masukkan untuk pisang rajanya. Aku hanya pakai api kecil aja ya, karena kalau api gede nanti takutnya dia cepet gosong. Jangan lupa nanti juga dibolak-balik agar dia nggak gosong. Hingga seperti ini ya bentuknya, langsung kita balik aja, jadi dia nggak terlalu yang kehitaman banget atau nggak terlalu yang gosong. Jadi untuk masak pisangnya ini nggak terlalu yang sampai dia lemes banget. Kemudian diamkan hingga benar-benar dingin. Dan setelah dingin lalu ini aku mau ambil satu lalu iris di bagian tengahnya. Dan ngirisnya ini nggak sampai putus ya. Masukkan potongan keju cheddar di bagian tengahnya. Nah, jadi bentuknya seperti ini dan lakukan hal yang sama ke semua pisang yang sudah dimasak tadi. Untuk bahan kulitnya aku di sini pakai puff pastry sheet seperti ini. Jadi kamu bisa cari di supermarket atau di toko bahan kue terdekat. Simpan di dalam lemari es dan setelah itu ambil satu lembar seperti ini dan diamkan di suhu ruang sampai dia benar-benar empuk dan juga siap untuk digilas ya. Lalu siapkan di silpat silikon, taburi dengan tepung terigu agar dia nggak lengket. Kemudian mulai letakkan per lembar dari puff pastry-nya ini. Jadi di sini aku mau gilas dulu agar dia lebih tipis dan juga lebih lebar lagi. Dan setelah selesai, kemudian dari satu lembar ini aku mulai potong dengan menggunakan cutter pizza seperti ini. Dan satu lembar ini aku bisa hasilkan 6 potongan seperti ini. Kemudian ambil satu dan kita mulai pindahkan di alat silpat yang lainnya. Gilas lagi dengan menggunakan rolling pin sampai memanjang dan juga lebar seperti yang ada di contoh video ini ya. Masukkan pisang yang sudah ditambahkan dengan keju. Kemudian masukkan juga dengan meses atau boleh juga dengan menggunakan selai coklat atau apapun sesuai selera masing-masing di rumah. Setelah itu mulai gulung ke depan, jadi di sampingnya ini kita rapikan dulu agar dia nggak terbuka. Nanti kalau terbuka si mesesnya ini pada saat meleleh dia akan bocor. Untuk sisi yang lainnya aku mulai iris dengan menggunakan pisau. Boleh juga dengan menggunakan cutter pizza ya, tapi irisnya ini nggak sampai putus. Lanjut gulung lagi, lalu rapikan di bagian sampingnya dan jadinya seperti ini. Jadi aku mau ulangi lagi satu kali lagi, masih sama. Ambil satu lembar puff pastry yang sudah kita potong tadi, kemudian gilas dengan menggunakan rolling pin sampai memanjang dan juga melebar. Kemudian masukkan pisang dan juga kejunya. Lalu taburkan juga dengan meses di bagian dalam boleh, di bagian luar juga boleh. Jadi tergantung masing-masing selera aja ya. Kemudian gulung dan rapikan juga di bagian sisi kiri dan juga kanan.
Dan di bagian depannya aku mau iris-iris tapi nggak sampai putus. Kali ini aku pakai cutter pizza seperti ini ya. Lanjut gulung lagi hingga sampai habis untuk satu lembarnya ini sampai ke ujung. Jadi jangan lupa juga untuk merapikan sisi kiri dan juga kanan agar dia nggak terbuka, dan nanti pada saat di dalam oven kalau dia terbuka dia akan keluar untuk mesesnya, jadi bocor, dan hasilnya seperti ini. Setelah selesai kemudian tata di atas loyang yang sudah dialasi dengan baking paper. Untuk bahan oles di sini aku hanya pakai 1 butir kuning telur yang aku tambahkan dengan madu. Opsional aja untuk madunya, boleh diganti dengan susu cair. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah itu mulai oles di bagian permukaan atas si bolen pisangnya ini ya. Dan pada saat ini juga aku sudah mulai panaskan oven dengan suhu 200 derajat Celcius selama 20 menit. Setelah oles-oles dengan menggunakan kuning telur sudah selesai, lanjut kita beri topping di bagian atasnya. Jadi untuk topping bebas ya, sesuaikan dengan selera masing-masing. Aku ada yang pakai keju, ada juga yang pakai meses. Untuk isinya semua sama, aku pakai pisang, coklat, dan juga keju. Nah jadi karena di rumah hanya tinggal sisa 10 pisang aja, jadi aku bikin 10 bolen pisang. Dan yang aku panggang kali ini hanya 6 aja, sementara yang 4 aku masukkan ke dalam lemari es untuk aku panggang besoknya. Hingga selesai semua bolen sudah diberi dengan topping keju dan juga meses, kemudian siap untuk dimasukkan ke dalam oven. Jadi panggang di oven dengan suhu 200 derajat Celcius menggunakan api atas dan bawah selama 20 menit dan sesuaikan dengan kondisi oven masing-masing ya di rumah. Setelah kurang lebih 20 menit aku langsung keluarkan dari oven dan ini hasilnya. Bolen lilit pisang, coklat, dan keju sudah siap. Jadi ini untuk cemilan sendiri di rumah bisa, untuk ide isian snack box juga bisa, atau untuk ide jualan juga pasti bisa banget. Selain itu juga untuk hidangan pada saat lagi ada acara di rumah itu juga boleh banget. Dan di sini aku mau kasih tahu untuk bagian dalamnya ya, dia berlapis-lapis dan juga berlayer seperti ini. Yang pasti di bagian luarnya dia crunchy dan juga renyah, dan di bagian dalamnya dia lembut dan juga enak banget rasanya, legit, manis, dan juga gurih karena keju. Gampang kan cara bikinnya? Yang pasti kamu juga bisa bikin sendiri di rumah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini, dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.